Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas saham rokok. Saham rokok ini hari ini naiknya tinggi, jadi kita mau bahas. So teman-teman langsung aja simak video ini. Dan jangan lupa subscribe. Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Saham rokok ini hari ini naiknya tinggi, jadi kita mau bahas. So teman-teman langsung aja simak video ini. Dan jangan lupa subscribe. Saham gudang garam atau saham rokok ini naik sampai 7% hari ini. Apakah saham ini layak buat kita koleksi? Nah, simak video ini ya. Oke teman-teman, kita mau coba bahas saham gudang garam. Jadi sebelum kita bahas saham gudang garam, gue mau kasih tahu dulu bahwa hari ini IHSG naik 0,4% ya. Volume transaksinya lagi-lagi cuman dikit banget, 9,2 triliun. Ini ya kurang baik lah, karena di bawah 10 T jarang-jarang begini ya. Dari akhir November, pertengahan November sampai sekarang ini masih minim transaksi. Apakah masih liburan ya, nggak tahu juga sih. Nah terus kalau kita ngelihat bahwa asing itu net foreign sell sampai 418 miliar ya, masih kemarin juga asing sell, dan hari ini ya domestik 6 triliun buy-nya. Jadi ya kurang lebih masih dikit lah volume transaksinya untuk ini. So kita juga mau bahas bahwa IHSG dia itu masih berada di bawah. Nah, di bawah jauh, dan tapi hari ini emang seperti yang kita analisa kemarin bahwa ada rejection di sini. Jangan sampai jebol. Kalau dia jebol berpotensi turun ke 6.500-an. Ya. Dan sekarang kita balik lagi ke saham gudang garam. Gudang garam ini saham rokok lah, kalian tahu. Consumer gitu ya. Saham rokok yang dimana downtrend parah dari semenjak sini waktu dia dead cross di 2019 Agustus ya, di harga 79.000. Kebetulan banget lagi bahas saham gudang garam. Hari ini gue mau bahas bahwa gap nggak selalu ketutup ya. Terserah lu semua mau percaya bahwa gap pasti ketutup ya, mungkin pasti, tapi nggak tahu pastinya itu 20 tahun lagi kah, 30 tahun lagi, gue nggak ngerti ya. Tapi kita sama-sama ngelihat bahwa gudang garam punya gap yang cukup besar di area mana nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Dari 66.000 gap down sampai 59.000. Gue gambar kotak di sini biar teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh ada gap ya. Terus misalkan bikin gap down terus teman-teman mempercayai bahwa aliran gap pasti tertutup, beli aja, yang penting gap, ada gap pasti ketutup. Terus teman-teman entry misalnya di sini lah, di berapa pun lah, terserah 50.000 misalkan, ambil bottom ini ya. Hebat nih ya, gap pasti tertutup ya. Oke. Mana teman-teman, gap jadi resistance justru ya. Gap jadi resistance seperti yang gue katakan, nggak ada yang pasti ketutup. Terus teman-teman nggak mau jual di sini, padahal udah beli 50.000 ke 58.000 udah profit, nggak mau jual. Gue percaya gap pasti tertutup. Oke teman-teman, turun lagi makin dalam downtrend. Oke, downtrend mana nggak ketutup. Oke, kita nggak tahu gap mana yang pasti ketutup. Oke, nah terus oke, di sini ada gap. Oh, ini gap ketutup tuh. Iya benar. Ya kan? Gapnya berapa kecil, bos? Dibanding yang tadi berapa kecil, bos? Ketutup ya, udah ketutup. Dan ini ada gap lagi nih, ketutup kan nih? Gap pasti ketutup. Ketutup, bos. Ketutup, bos, di sini, bos. Iya kan? Oke, ada gap lagi gak? Wih, ada gap lagi nih, bro. Gap ketutup gak, bos? Nggak ketutup, bos. Sampai sekarang, bos. Ini di harga berapa, bos? 40.000. Ya, areanya 40.000 sampai 38.400, enggak ketutup bos sampai sekarang, bos. Nah sekarang ada gap lagi nih, bos. Ada gap lagi. Nah gapnya dari berapa nih, bos? 31.600 sampai ke 29.000. Pasti ketutup. Enggak ketutup bos sampai sekarang ya. Jadi teman-teman, dari sekilas ya beberapa menit ini kita ngeliat bahwa ada beberapa gap ya. Kita lihat ya, ada beberapa gap yang gue kotakin di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang gap terbesar di sini. Dari 5 gap yang kita kelihatan ya, yang ketutup 2 ya, 3 nggak ketutup, dan 3 rentangnya gede. So kalau misalkan kalian masih percaya bahwa gap pasti tertutup dan kalian cuma gambling dari berdasarkan itu, berbahaya ya, really berbahaya. Nggak ada yang ada kalimat pasti di market. Gue pribadi juga nggak berani ngomong pasti, kata siapa, brother, sister.
indikator aja bukan pasti. Kalau misalkan pasti itu udah jadi mesin pencetak uang, bener gak? Ya, jadi gap nggak pasti ketutup. Oke? Gap nggak pasti ketutup. Nah, itu statement gue sih. Ya udah lanjut lagi ya. Ini gue cuman sekaligus aja ketemu mumpung gudang garam gapnya banyak gitu ya. Dan ada kenalan gue juga yang dia hold dari 2019. Gue ngeliat di portonya ya lumayan lah berdarah-darah, bisa beli rumah. Itu dia bilang nggak di cut loss, katanya orang pasti ngerokok di Indonesia, pasti ngerokok katanya. Mau gimana juga, mau pajak dinaikin, mau harga rokok mahal, enggak pasti ya. Mungkin kalau waktu itu gue terakhir ketemu dia di November 2019, waktu itu sampai sekarang harga GGRM 17.000, sedangkan waktu November 2019 di harga berapa nih? Nah, di harga 56.000 ya, 66.000. Tapi gue tahu waktu gue ketemu di November 2019 itu average-nya dia 70.000 guys. Jadi waktu November gue ketemu dia tuh udah minus berapa puluh persen lah ya, pokoknya berapa M gitu gue lihat. Waduh, gue bilang waduh bahaya nih kok, lu kenapa nggak cut loss ganti ke yang lain? Nggak bisa, nggak usah cut loss coy, rokok mah laku katanya. Yoi, mantap bro, mantap sister. Oke. Ya sekarang kita ukur lah, gua nggak usah ngomongin dari dia 70.000 deh, kita ngomongin dari dia 50.000 turun sampai ke 17.000, sekarang udah minus 67%. Kalian punya modal 100 juta ada, nggak usah ngomongin MM-an kayak dia ya, karena uang gue juga nggak ada yang segitu, uang gue juga belum sampai ke sana gitu ya. 100 juta minus 67% ya, at least lo hilang 67 juta gitu teman-teman di saham downtrend ya. Dan kenapa gue bahas ini? Gue cuma pengen kasih tahu bahwa GGRM ini saham downtrend. Downtrendnya parah dari 2019 sampai 2023 ya. Gue pribadi nggak pernah beli saham GGRM. Kenapa? Yang pertama ini objektif banget. Gue nggak pernah beli saham rokok ya. Gue nggak pernah beli saham rokok untuk gue invest. Kayak trading juga nggak pernah dah. Nggak pernah. Pertama ya kalau gue konsepnya saat kita invest kita mendukung perusahaan itu pengennya bagus ya. Kalau gue beli, gue mendukung orang merokok, maka ya gue beli sahamnya gitu ya, secara simpel. Tapi kalau gue nggak beli ya gue nggak mau mendukung industri ini makin maju karena rokok berbahaya ya. Gue ngerti ini pro kontra, gue ngerti banget bahwa banyak orang yang kerja di sana, bergantung di sana ya, gue ngerti. Tapi ini objektif, makanya objektif, jangan diikutin, terserah masing-masing. Tapi gue nggak pernah beli saham GGRM. Yang pertama alasannya kalau misalkan nggak pakai objektif pun, saham GGRM ini adalah saham yang downtrend yang kita belum layak buat beli. Kapan layaknya? Nanti. Kalau emang kalian adalah oke, gue mau beli GGRM nggak apa-apa, oke silakan. Yang pertama dia mesti close higher high, karena sekarang ini GGRM terus bikin higher low terus, higher low terus, konsisten kan bikin higher low tuh terus. Ini gue hapus ya, yang ini gue hapus. Teman-teman lihat garis ini, dia terus higher low lower low terus, lower low ya. Dia konsisten, dia bikin lower low. Kalau dia bikin higher low, nah good. So pertama tren yang harus dia break adalah tren yang di sini, resistance-nya. Ya di mana resistance ini juga adalah moving average-nya di 25.900. Jadi kalau misalkan dia berhasil close di atas ini, mungkin GGRM beneran valid reversal. Oke? Nah seperti inilah ceritanya. Ya ini gue tariknya nggak mungkin dia naiknya lurus begini ya guys. Ya pasti gini lah ya, butuh berapa tahun lah ya, butuh berapa bulan kalau emang dia benar valid reversal kayak begini. Ya ini mesti dia break dulu. Kalau dia nggak break maka dia belum bisa valid reversal, karena ya berbahaya saham downtrend ya. Mungkin kalau teman-teman yang scalping ya boleh-boleh aja, wah ini ada rejection, gue entry, entah jual cepet 2% 3% ya, kembali ke style masing-masing gitu ya. Tapi kalau yang periodenya lebih ke panjang, kalau gue pribadi gue jarang banget scalping gitu ya. Scalping cuma 5% ya, 5% ya, itu juga kalau lagi kayak ada yang bener-bener bagus, ngeliat wah oke nih, lihat di gainers kemarin rame hijau cakep, bid over cakep ya, kadang ikutan gitu. Tapi jarang gue lebih ke trend follower. Trend downtrend ya gue nggak sentuh sama sekali ya. Begini ya teman-teman untuk GGRM. Kalau misalkan kita ngelihat emang stokastiknya golden cross ya, MACD tapi masih di bawah. Nah tapi kalau misalkan kalian yang sama kayak gue, trend follower gitu, yang ngeholdnya agak sedikit panjang, bukannya scalper cuman
berapa menit kita jual, maka GGRM ini menurut gua harus dihindari dulu sampai dia benar-benar bisa nge-break yang di sini dan dia bikin higher high dan juga higher low. Sekarang dia bikin lower low terus, higher low terus. Jadi berbahaya. Lalu coba kita ngelihat broksumnya si GGRM hari ini. Hari ini big akumulasi, AKBK beli. Nah tapi big akumulasinya juga nggak terlalu gede-gede amat kok. Dibanding market capnya si Gudang Garam gitu ya. Net value-nya cuma 12,5 miliar gitu ya. AK aja beli cuma 6,5 miliar, BK 2,3 miliar. Coba kita lihat tuh ya. Foreign itu beli 10 miliar lah. 9,99, 10 miliar. Jadi ya big akumnya juga yang gak gimana-gimana amat gitu teman-teman. Kalau menurut gua nggak mau beli saham ini gitu ya. Gua nggak mau beli saham ini dari teknikalnya doang. Nah coba sekarang kita coba bahas ininya deh. Oke nih sekarang kita ngomongin fundamental ya. Fundamental income statementnya lah. Kita mau ngomongin omsetnya, dia dapat net profit atau enggak. Oke. Nah si Gudang Garam kan udah ngeluarin kemarin itu kuartal ketiganya ya. Dan dia membukukan profit 541 miliar ya. Ini mana kuartal kedua itu minus 121 miliar. Nah, kuartal 1 triliun, kuartal 2-nya minus ya. Pastilah ya ada kenaikan pajak gitu dan kemarin kan agak rumit. Terus kuartal keempatnya 2021 itu jadi di sini tuh ada penurunan ya jelas. Dari per kuartal penurunan terus. Kuartal 1 2021 turun, naik ke kuartal ketiga turun lagi, turun lebih parah sampai minus, terus naik ya. Kuartal keempat nanti coba kita lihat bentar lagi kan biasanya rilis, ini udah tahun baru, nanti kuartal keempat akan rilis. Nah seperti inilah teman-teman income statementnya si Gudang Garam. Kenaikannya nggak stabil, jadi kalau buat yang agak long period gitu ya ya kurang bagus sih gitu ya, ditambah teknikalnya downtrend. Tapi ini cuma pandangan gua. Bagikan pandangan kalian ya di kolom komentar supaya teman-teman yang lain mengerti pandangan kalian. Jadi tahu beberapa pandangan, karena pandangan gua belum tentu benar. Disclaimer on juga, gua juga bukan orang yang paling benar gitu ya, nggak ada yang pasti gitu teman-teman, nggak ada yang pasti, market nggak ada yang tahu. Tapi kalau dari analisa gue seperti ini, maka Gudang Garam belum cocok buat kita investasikan. Oke. Nah sekarang kita mau bahas saudaranya lah ya, HMSP rokok juga ya, hari ini juga naik kuat 5,6%. Oke. Nah HMSP ini downtrendnya nggak terlalu parah dibanding Gudang Garam ya. Kemarin dia udah sempat tanda-tanda bagus waktu dia ngebreak di sini ya, di bulan Mei. HMSP udah cukup baik, dia berhasil ngebreak 17 Februari itu, resistnya di break di Mei. Cakep, pullbacknya ternyata breakdown lagi ke bawah. Ya dari situ ya jadi jelek lagi. Mungkin beberapa kalian yang udah mau beli HMSP gitu ya, terus sama trend follower buy on breakout waktu di sini, mungkin sempat entry. Dan coba teman lihat ya, kalau dia break di sini ya, terus kita entry, ini masih punya potensi 12% loh. Ya, naik 12%. Ya biasanya sih kalau gue pribadi gue akan pakai trailing stop gitu ya. Kalau dia balik turun ya gue kejual di sini, paling profitnya cuma 8%. Ya kayak begini. Terus akhirnya terjadi lagi, dia ngebreak lagi di sini, tapi gagal break lah ya, turun lebih dalam. So untuk HMSP sama downtrend, cuman nggak separah Gudang Garam. Kapan kita pengen lirik HMSP? Ya plan yang pertama mesti dia break di atas 1000, di atas 1000. Paling cakep sih kalau dia di atas 1065, dia ngebreak di sini. Potensi terdekat ke 1160. Tapi kalau sekarang ya belum dulu. Kecuali kalian mau gambling, spekulasi buy gitu ya, jual di 930 silakan. Tapi kalau misalkan dari stokastik menarik emang. Golden cross banget nih untuk si HMSP. Ini kenapa nih MACD nya error? Kita coba masukin lagi ya. Nah MACD nya error. Nah MACD sih kelihatan masih turun terus, karena kemarin beruntun kan dari 26 Desember turunnya berapa dalam tuh. Nah, hari ini ada reversal gitu. Gua nggak tahu ini dead cat bounce atau enggak. Yang penting kalau menurut gua untuk beli HMSP mesti break dari sini dulu. 1000 lah. Break 1000 baru berpotensi. Ya kalau mau lebih konservatif kalian ya tunggu dia
1055 baru entry ya. Oke, seperti itu. Coba kita lihat nih ya Broksumnya si AMSP hari ini. Small accum net value-nya cuma 9,4 miliar gitu ya. Kita lihat foreign AMSP. Apakah diakumulasi? Diakumulasi 1,1 miliar. Jadi ya dibilang gede, yang gak gede-gede amat gitu ya teman-teman dibanding yang lain. Kalau misalkan kita ngeliat ya volume transaksi terbesar ini ya si BBRI gitu teman-teman. Jadi HMSP dan gudang garam kenaikannya ini volumenya ya nggak terlalu besar-besar amat. Malah volume kenaikannya HMSP ini juga nggak lebih besar dari volume koreksi dia di tanggal 29 dan juga di 3 Januari. Seperti itu. Tapi teman-teman, ini pandangan gua doang. Silakan bagikan pandangan kalian. Menurut kalian GGRM dan HMSP ini apakah layak untuk kita entry? Hold berapa lama? Bagikan pendapat kalian. Kenapa alasannya? Supaya kita sama-sama belajar ya. So, coba kita mau bahas sedikit income statementnya si HMSP. Kita lihat ya. Kuartalnya, nah ini lebih bagus ya dibanding gudang garam. Teman-teman bisa ngeliat dari net profit aja. Omset kurang lebih sama loh. Ya, tapi net profit si HMSP ini cukup bagus nih. 1,8 T. 1,1 T. Ya, 1,9 T, 1,5. Nah, tapi ini mesti dicek dulu nih. Ini di sini penghasilan atau beban lain-lainnya dia malah plus. Biasanya harusnya minus kan beban ya kan? Atau jangan-jangan ada jual aset di sini. Cuman gua nggak kulik di sini ya, ntar kepanjangan kalau ngebahasin fundamental semuanya segala macam ya. Tapi kita cuma ngeliat income statementnya. Oke, anggap di sini adalah beban, tapi ini net profitnya masih lebih tinggi daripada gudang garam ya. Di sektor yang sama dan dia masih belum minus di kuartal kedua, profit 1 T ya, sama seperti ini. Dan bagikan pendapat kalian lah. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini.